Drama rekap suami pengganti episode 239-245. Dita menelepon Ariana dan memancing Ariana keluar menemuinya dengan mengatakan kalau dia akan memberitahu pelaku yang memasang bom di mobil Ariana. Ariana terhasut dan pergi ke tempat yang diberitahu Dita. Sementara Dion datang ke kantor Galvin dan memancing Galvin untuk mengejarnya. Galvin pun terpancing dan mengejar Dion yang ternyata sudah membuat jebakan bersama Dita agar Ariana dan Galvin terlihat seolah sedang bertemu diam-diam. Dita pun langsung sibuk merekam video dan mengambil foto Galvin dan Ariana. Saka yang ternyata berada di tempat yang sama dengan tegas membentak Dita untuk menghapus semua video dan foto yang diambilnya. Tapi Dita menolak. Saka yang sudah habis kesabarannya akhirnya menarik paksa ponsel Dita. Dion lalu memukul Saka hingga keduanya terlibat dalam perkelahian. Ariana dan Galvin yang mendengar keributan itu datang menghampiri. Dion pun langsung menarik Dita untuk segera kabur dari sana hingga ponsel Dita jatuh dan rusak. Beberapa hari kemudian persidangan Ariana dan Selin dimulai. Dita dan Dion sengaja datang untuk memantau persidangan itu. Justin yang juga datang ke persidangan itu tidak sengaja melihat Dion. Justin lalu mengajak Dion ke kantor polisi untuk menindaklanjuti soal penculikan Ariana. Dion pun berusaha kabur dari kejaran Justin. Sialnya, Justin kehilangan jejak Dion. Di persidangan, Selin mengeluarkan bukti rekaman suara Riri yang menyatakan bahwa semua yang dia bilang di sidang sebelumnya adalah paksaan dari pihak Ariana. Ariana dan semua yang hadir di sana sangat kaget dan tidak percaya dengan bukti yang Selin berikan. Pihak Ariana pun menuding bahwa Selin memalsukan pernyataan tersebut dan membuat persidangan kembali ditunda. Galvin yang mengira Riri datang ke persidangan Ariana akhirnya menyusul ke sana. Tapi ternyata Riri pergi ke Jamais. Yuna yang menelepon Ariana untuk menanyakan hasil persidangan pun kaget saat mendengar cerita Ariana tentang rekaman suara Riri yang dijadikan bukti oleh Selin. Yuna lalu memberitahu Riri soal rekaman suara itu. Dan dia pun kaget karena merasa tidak pernah berbicara seperti itu. Riri lalu pamit pulang. Sesampainya di rumah, Galvin datang menemui Riri dan menanyakan soal kebenaran rekaman suara Riri. Riri lalu bilang kalau dia tidak tahu apa-apa. Tapi Galvin terus menekan Riri hingga membuat Riri geram dan marah. Niken akhirnya menengahi keduanya yang bersitegang. Tidak lama kemudian, Ariana juga datang ke rumah Riri untuk menanyakan hal yang sama. Tapi Riri terlalu malas bertemu Ariana karena habis bertengkar dengan Galvin. Riri akhirnya meminta Niken untuk bilang ke Ariana kalau dia sedang istirahat dan tidak bisa ditemui. Sebelum sidang kembali digelar, Dante dan Selin berbicara dengan pengacara mereka. Dan mereka meminta sang pengacara melakukan apapun agar Selin Blow menang dalam persidangan. Sang pengacara mengiyakan meskipun tampak ragu. Selin pun jadi khawatir. Beberapa saat kemudian Ariana datang. Namun Saka kaget karena Ariana datang bukan dengan Justin, melainkan dengan Galvin yang ternyata akan bertindak sebagai saksi dari pihak Ariana. Saka cemburu melihat Ariana dan Galvin yang datang bersama. Dion yang melihat itu bersembunyi di balik dinding dan memperhatikan mereka. Saat Ariana masuk ke ruang sidang, Saka mengajak Galvin untuk bicara empat mata. Saka meminta Galvin untuk jangan merugikan Ariana. Galvin pun memastikan kalau dia tidak akan merugikan Ariana. Saka lalu mengingatkan kembali apa yang sudah Galvin lakukan sampai Ariana harus berpura-pura menjalin hubungan dengan Justin. Dion yang mendengar itu pun tersenyum licik karena info ini bisa dia jadikan bahan untuk menjatuhkan Ariana. Persidangan pun dimulai. Dan Galvin yang menjadi saksi mengatakan kalau rekaman suara Riri adalah manipulasi Selin karena Riri tidak mungkin melakukan itu. Galvin juga memiliki bukti foto saat Riri diberi kontrak kerja oleh Selin. Selin pun kaget melihat bukti yang dibawa Galvin. Selin tidak tahu kalau Galvin mendapat foto itu saat Dante mengundang Galvin ke kantornya. Sementara itu, Dion menyampaikan apa yang dia dengar dari percakapan Saka dan Galvin ke Dita. Dita ternyata sudah menyangka kalau hubungan Ariana dan Justin hanya rekayasa. Dita lalu mendapat ide dan langsung menelepon wartawan. Saat Galvin dan Ariana menuju kantor bersama, mereka pun dihadang oleh wartawan yang dihubungi Dita. Wartawan mempertanyakan hubungan Justin dan Ariana yang seperti rekayasa. Ariana pun mengelak untuk menghindari pertanyaan wartawan tersebut. Di sisi lain, acara penyambutan investor Kusuma Group sudah dimulai. Ariana, Kusuma,
Saka dan Anjani datang ke acara itu. Di saat yang sama tampak sebuah mobil mewah berhenti di depan kantor Kusuma Group. Ternyata itu adalah mobil Dita dan Dion yang datang dengan pakaian keren dan membuat heboh semua orang. Dita sengaja menghampiri meja Saka dan Anjani untuk mengejek mereka sebelum akhirnya pergi ke bangku lain. Sementara Ariana berusaha menenangkan hati Kusuma yang saat itu jadi emosi. Saka lalu sadar kalau Dita bisa mendapat saham karena cap jempol Saka. Saka pun menelepon Riri dan menyalahkannya. Setelah itu, Saka rapat bersama beberapa orang klien di ruang rapat. Tiba-tiba Dita masuk ke ruangan itu. Semua orang pun kaget sambil memandang Dita yang jalan dengan sombong sebelum ikut duduk di kursi rapat. Lalu dengan arogan Dita langsung memperkenalkan diri sebagai salah satu pemilik saham Kusuma Group. Saka yang kesal melihat tingkah Dita langsung menarik Dita keluar ruangan. Saka memarahi Dita untuk tidak mengganggu rapat pentingnya. Tapi Dita tidak peduli. Dita bersikeras mau ikut rapat. Saat mereka berdua sedang adu mulut, Kusuma dan Ariana datang. Kusuma jadi emosi karena Saka dan Dita selalu bikin ulah. Akhirnya Kusuma mengusir Saka dan Dita dari ruangan dan mengambil alih rapat. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus rekap Suami Pengganti di Dapur Veronaya.